Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Gosip HI. Jadi khusus untuk video ini, saya ingin membahas sedikit saja terkait dengan krisis atau gejolak ekonomi di dalam negeri Turki ya. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini Turki bergelut dengan gejolak ekonomi yang terjadi di dalam negerinya yang akhirnya memicu disrupsi dari sisi politik dan sosial juga ya gitu. Nah ini awal mulanya seperti apa sih gejolak ekonomi ini sampai jatuhnya nilai mata uang lira gitu dalam Turki. Nah ini berawal dari kebijakan pemerintah yang melalui Bank Sentral Turki untuk menurunkan suku bunga ya, menurunkan suku bunga di dalam negeri Turki yang akhirnya memicu inflasi yang sangat besar-besaran ya dalam negeri ini sehingga mata uang lira itu jatuh gitu. Nilainya menjadi sangat rendah, bahkan jatuh di lebih dari 50% nilainya dari sejak awal tahun 2021 gitu. Nah ini memicu berbagai gejolak dan kekacauan di dalam negeri yang di mana beberapa masyarakat akhirnya turun ke jalan dan melakukan demonstrasi ya untuk bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi dan finansial masyarakat di Turki gitu. Nah saya sendiri bukan ekspertis di bidang ekonomi atau ekonomi politik ya, sehingga saya tidak akan membahas dari sisi teknis bagaimana kebijakan penurunan suku bunga ini bisa memicu pada tingkat inflasi yang sangat tinggi. Tapi yang saya baca ya bahwa kebijakan seperti ini itu tidak tepat diambil pada saat inflasi secara global maupun secara internal itu masih tinggi gitu. Sehingga kalau ini terjadi di kebijakan seperti ini diberlakukan, inflasi itu akan semakin parah gitu, justru tidak berdampak sebaliknya gitu. Dan ini yang terjadi kepada Turki, meskipun dari sisi perspektif ekonomi yang dianut oleh pemerintah Erdogan ya beserta jajarannya dan juga melalui Bank Sentral Turki bahwa hal ini dibutuhkan. Meskipun krisis ini terjadi, tapi ini dibutuhkan untuk nantinya inflasi ini akan makin mereda gitu di Turki dan mata uang lira akan semakin kuat ke depannya, sehingga ini semacam keputusan berat yang diambil oleh sisi pemerintah Turki dengan paradigma ekonomi yang mereka anut sendiri untuk Turki bisa lebih strong atau kuat dari sisi ekonomi ke depannya gitu. Jadi krisis ini semacam proses yang harus dilalui. Itu dari sudut pandang pemerintah Turki ya. Yang dimana hal ini pun tentunya tidak mendapatkan respon yang serupa dari seluruh masyarakatnya. Ada beberapa masyarakatnya juga yang tentu merasa kebijakan ini sebagai kebijakan yang keliru, yang justru makin menenggelamkan masyarakat Turki ke jurang kejatuhan ekonomi gitu, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya gitu kan. Nah inilah yang sempat menjadi gejolak di masyarakat Turki kemarin. Nah beberapa counter conduct yang coba dilakukan oleh pemerintah Turki dalam menyikapi hal ini ya setelah mata uang lira jatuh ya, itu adalah mengeluarkan berbagai pernyataan ya di publik supaya masyarakat Turki itu tidak berbondong-bondong menukar liranya ke dolar gitu, atau tetap menyimpan mata uang atau tabungannya dengan menggunakan mata uang lira, atau tetap berbisnis atau melakukan aktivitas ekonominya sehari-hari dengan menggunakan mata uang lira. Dan Erdogan lah yang menyampaikan pernyataan ini atau menyampaikan anjuran ini berkali-kali kepada publik gitu. Nah kenapa? Nah karena kejatuhan mata uang lira terhadap nilai dolar itu menyebabkan beberapa orang cenderung menggunakan dolar ya, cenderung membeli dolar gitu sebanyak-banyaknya sebelum mata uang lira semakin jatuh gitu, cenderung menyimpan dolar yang membuat justru nilai mata uang lira itu makin menurun gitu, sehingga Erdogan memberikan pernyataan itu ke publik. Dan setelah Erdogan mengeluarkan pernyataan ini, mata uang lira pun perlahan mulai naik kembali secara signifikan ya. Ini kita bisa lihat bahwa di sini kalau kita baca dari sudut pandang leadership ya, bahwa Erdogan sendiri sebagai pemimpin Turki itu masih punya semacam karisma atau wibawa yang membuat dia didengarkan oleh masyarakatnya.
Sehingga pernyataan-pernyataan seperti ini dalam beberapa waktu cukup efektif untuk membuat masyarakat Turki itu tetap tenang, tetap menjalankan aktivitasnya sehari-hari meskipun dalam kesulitan ekonomi dengan menggunakan mata uang lira, sehingga perlahan-lahan nilai mata uang lira menguat kembali. Meskipun pada awal tahun akhirnya nilai mata uang ini kembali mulai goyang dan jatuh lagi ya. Artinya tidak hanya dari sisi pernyataan atau anjuran saja solusi yang harus diberikan oleh pemerintah untuk merespon apa yang terjadi di dalam negeri Turki sendiri gitu. Dan bahkan beberapa generasi muda di Turki itu mulai menyuarakan bahwa mereka ingin keluar dari negara itu untuk keluar dari jurang inflasi gitu, jurang resesi ekonomi yang terjadi di dalam negeri Turki, untuk mencari penghidupan yang lebih baik di luar ya gitu ya. Nah, itulah beberapa gejolak yang terjadi dalam Turki yang berkaitan erat dengan kejatuhan mata uang lira beberapa waktu ini. Nah, kita tunggu ya bagaimana manuver-manuver pemerintah Turki selanjutnya untuk menciptakan situasi yang kondusif baik secara ekonomi maupun sosial politik ya. Nah, kemarin ini kabar terakhir bahwa akhirnya Bank Sentral Turki ya itu mulai menyetop penurunan suku bunga ini. Kayaknya situasinya sudah mulai tidak terkendali, sehingga untuk sementara ya harus di stop dulu kebijakan penurunan suku bunga ini supaya mata uang Turki bisa stabil dulu, dan kemudian Turki bisa mengimplementasikan atau mengeksekusi kembali rencana-rencana apa ya istilahnya, inisiatif kebijakan ekonomi yang ingin mereka jalankan sesuai dengan visi mereka ya. Karena itulah yang menjadi visi mereka yang senantiasa digaungkan oleh Presiden Erdogan. Kenapa mereka menurunkan suku bunga? Karena untuk meningkatkan ekonomi dalam negeri, meningkatkan kemampuan atau kemandirian ekonomi, sehingga bisa menghilangkan semacam ketergantungan terhadap foreign direct investment atau investasi dari luar negeri. Tapi itu memicu krisis selama beberapa bulan ini, dan sementara kebijakan ini pending ya, atau di stop. Nah, kedepannya seperti apa, langkah apa yang akan dilakukan Turki? Nah, kita lihat saja ke depannya. Ya, sekalian ya, mumpung lagi bahas Turki, jadi baru-baru saja ini ya, baru beberapa hari yang lalu lah, itu melalui pemerintah Turki ya, khususnya Presiden Erdogan, itu mereka ingin mengubah nama negara ya. Ini salah satu hal yang cukup mengagetkan dari apa yang dilakukan Turki akhir-akhir ini ya. Kenapa kok tiba-tiba mau merubah nama negaranya dari Turki menjadi kalau di kita spell itu Latinnya jadi Turkiye ya. Nah, menurut pengakuan dari Presiden Erdogan melalui pernyataannya ya, namanya ingin diubah karena nama Turki itu lebih merepresentasikan nilai-nilai kebudayaan dan peradabannya si Turki sendiri. Jadi lebih merepresentasikan karakter Turki sebagai suatu negara lah istilahnya gitu, dibandingkan nama sebelumnya Turki gitu kan. Kalau di spelling itu TURKEY kan gitu, kayak kalau translasinya ke bahasa Indonesia itu ayam kalkun kan gitu. Dalam bahasa Inggris terkesan tidak elok gitu, makanya mau dikembalikan menjadi Turkiye. Cuman kan nama Turki ini kan sudah lama dipakai ya, kok tiba-tiba baru-baru saja ini mau tiba-tiba diubah gitu. Orang beberapa pihak mungkin berpikir ada apa di balik istilahnya inisiasi perubahan nama ini. Yang jelas Turki terlihat cukup serius ya untuk melakukan pengubahan nama negara ini, dan kalau yang saya baca itu sudah akan dibawa ke PBB ya untuk diubah namanya secara resmi ya. Kita tidak tahu apakah memang murni didasarkan pada motivasi tadi untuk mengembalikan karakteristik Turki supaya namanya itu lebih merefleksikan peradabannya Turki atau karakternya Turki, atau ada hal-hal lain ya yang kita bisa lihat di situ. Mungkin beberapa orang menganalisa bahwa ini seperti semacam apa ya, tindakan atau manuvernya Presiden Erdogan juga ya. Salah satunya untuk ya seperti meredam atau menstabilkan situasi yang ada, yang
terkesan agak kacau balau karena krisis ekonomi atau gejolak ekonomi yang terjadi di sana ya. Jadi mereka coba kembali untuk regroup, menstabilkan negaranya, memenangkan solidaritas masyarakatnya supaya masyarakatnya itu makin utuh, bisa ada trust, bisa ada ikatan yang kuat antar pemerintah dan masyarakat supaya mereka bisa bersama-sama bangkit dari masa sulit ini. Nah, salah satunya mungkin dengan cara bagaimana kalau diubah namanya Turki gitu, supaya ada istilahnya semacam hal baru lah yang bisa membuat masyarakat ini kembali bersatu gitu istilahnya, supaya bisa sama-sama keluar dari situasi ini. Tapi ini hanya semacam spekulasi ya. Kita mesti menelaah lebih jauh apa motivasi sesungguhnya dari perubahan nama ini. Tapi ini akan sangat menarik ke depannya. So, ya, let's see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.